Sistem Necromancer, bab 426 sampai dengan 430. Bab 426 Hantu. Kerangka juga bisa membangkitkan kekuatan super. Kerangka raja juga punya kekuatan super. Bahkan zombie cacat tingkat kedua pun bisa terbunuh seketika. Yang mulia menjadi semakin kuat. Ya, itu menakjubkan. Diskusi panas terdengar di berbagai gerbong. Jika demikian, kerangka juga dapat menggunakan kekuatan super. Klaim bahwa kekuatan super manusia ditentukan oleh gen akan dibatalkan. Tidak ada sel atau gen dalam kerangka. Sumsum tulangnya cukup bagus. Di dalam taksi, Ki Hancai dan sopirnya juga menyaksikan kejadian itu dengan ngeri. Tidak seperti yang lain melalui pemantauan. Mereka melihat pertempuran di luar melalui kaca dan jeruji besi. Kerangka yang mengikutinya setiap hari dan tidak terlalu tinggi ternyata sangat kuat. Zombie cacat tingkat kedua terbunuh seketika hanya dengan satu pedang. Ki Hancai ingat bahwa dia masih harus membuat beberapa persiapan untuk membunuh zombie cacat tingkat kedua. Sekarang, lebih mudah daripada membunuh ayam. Saudari Ki, kerangka itu terlalu ganas. Kemampuan macam apa itu? Kok bisa hilang begitu tiba-tiba? Kedua pilot itu bertanya dengan suara rendah. Ki Hancai terus melihat keluar dan berbisik, jangan sebarkan masalah ini keluar. Jika kau melihatnya, simpanlah dalam hatimu. Aku akan memberitahu yang lain juga. Oh, begitu, jawab keduanya. Ki Hancai menarik pandangannya. Dia melirik ke arah penjaga kerangka yang ditugaskan padanya. Saya tidak tahu apakah saya punya kemampuan khusus. Dilihat dari kerangka dan tingginya, seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Lalu dia mengamati sosoknya di sepanjang kerah jaketnya. Tidak lebih buruk dari Li Yahong. Pertarungan di medan perang utama masih berlanjut. Sejumlah besar zombie jatuh ke tanah, secara bertahap membentuk gunung mayat. Maju terus, teriak Wu Heng langsung. Terdengar suara tulang dan baju besi bergesekan satu sama lain. Kerangka pertahanan berdiri tegak. Sambil memegang tombak, dia mulai bergerak maju perlahan-lahan. Itu seperti tembok besi yang ditutupi paku, mendorong para zombie mundur. Para zombie terus berjatuhan seperti gandum yang dipotong. Di bawah cahaya yang menyilaukan, ada cahaya merah berdarah. Pasukan kerangka itu menginjak-injak mayat-mayat di tanah, maju terus keluar stasiun sebelum berhenti. Dan semua zombie telah terbunuh. Wu Heng meminta kerangka itu untuk memilih tubuh zombie cacat tingkat kedua dan zombie yang telah berevolusi. Teknik penyajian tulang dirilis, dan beberapa kerangka menonjol dari mayat-mayat. Melanjutkan penggalian inti mayat tingkat kedua dan 3 inti mayat tingkat pertama dari daging cincang. Setelah menyimpannya, terus lepaskan transplantasi tulang pada pasukan kerangka, dan kerangka yang rusak akan berjalan menuju mayat-mayat di tanah. Lepaskan bagian yang sesuai dan tekan ke tubuh Anda. Setelah kerangka asli melengkapi tubuhnya, kemudian dia melepaskan Battlefield of the Dead, dan kerangka-kerangka merangkak keluar dari tanah satu demi satu. Bersihkan jalurnya, perintah Wu Heng. Tabrakan gelombang. Terdengar suara keras tulang yang bergesekan satu sama lain. Para kerangka yang bersiaga semuanya beraksi untuk membersihkan pecahan daging, pakaian, koper, ransel, dan barang-barang lain yang menghalangi jalan di depan. Setelah barang-barang besar disingkirkan, kereta api mulai bergerak lagi. Sambil menekan daging cincang di sepanjang jalan, dia perlahan memasuki stasiun. Di luar lokasi, ambilkan aku senter. Perintah Wu Heng melalui walkie-talkie. Ki Hancai turun dari kereta dan diberi senter yang kuat, yang mengingatkannya, ada hantu di dalam. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kau kembali dulu. Aku akan mengabarimu setelah aku membereskan hantu itu. Wu Heng mengambil senter dan menyalakannya lalu mematikannya 2 kali untuk mencoba. Saya mengganti cincin luar angkasa beberapa kali dan meletakkan senter saya di laci kamar tidur di Treasure Island. Jadi, saya tidak membawanya. Baiklah, aku akan menyiapkan kereta. Kalau sulit, keluar saja dan pergi dari sini dulu, kata Ki Hancai langsung. Bagus. Ki Hancai kembali ke mobil,
dan Wu Heng mengikutinya. Dia seharusnya ada di dalam. Kamu kembali dulu. Aku akan memberitahumu untuk turun setelah semuanya beres, kata Wu Heng langsung. Qi Hancai ragu sejenak, lalu berkata, saya akan menyiapkan mobil. Kalau tidak lancar, cepat kembali dan kita langsung berangkat naik kereta. Oke, Wu Heng setuju, dan Qi Hancai kembali ke kereta. Dengan senter, dia langsung masuk ke ruang tunggu. Xiao Xiao juga terbang mendekat dan berkata dengan cemas, Bibi Glenda menangkap hantu. Hantu itu ada di sana. Cepatlah, benar-benar ada hantu. Di mana? Itu lantai 2, ada tangga di sana, kata Xiao Xiao sambil menunjuk ke satu sisi. Wu Heng segera naik ke atas sambil membawa senter, dan menyapukan senternya ke sekeliling. Lalu dia melihat Glenda di sebuah toko di samping, dan hantu lain dengan tubuh tembus pandang, rambut acak-acakan, dan wajah mengerikan. Ia memamerkan taring dan cakarnya dan meraung terus-menerus. Tetapi tubuhnya seakan-akan terbungkus oleh suatu kekuatan tak kasat mata, dan tidak peduli bagaimana kekuatan itu menghantamnya, ia tidak dapat bergerak dari posisinya. Ini adalah salah satu kemampuan Glinda, yang disebut Soul Binding. Ia dapat memberikan efek pengurungan pada target jiwa, membatasi kemampuan mereka untuk bergerak. Saat berada di kota Rentam, Granda menggunakan kemampuan ini untuk menjebak Xiao Xiao, yang sedang menyelidiki situasi di ruang bawah tanah. Wu Heng melepaskannya hanya ketika dia mendekat. Setelah melihat situasi dengan jelas, cukup gunakan teknik cahaya menari dan lampu gantung yang tergantung di atas kepala Anda akan menerangi area di mana Anda berada. Lalu ia berjalan cepat, dan Glenda pun terbang ke arahnya. Hantu tingkat rendah yang tidak bisa berkomunikasi hanya memiliki naluri untuk menyerang makhluk hidup. Baiklah, di mana kau menemukannya? Tanya Wu Heng. Di sini saja, kendalikan dia. Glenda melirik hantu gila itu lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Serap saja langsung, kata Wu Heng. Glenda mengangguk, oke. Xiao Xiao bersembunyi di balik bahu Wu Heng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, penyerapan apa? Salah satu cara untuk meningkatkan hantu adalah dengan saling menyerap, jelas Wu Heng. Hal ini telah dicatat dalam kitab orang mati dan naskah-naskah penyihir. Hantu dapat melahap dan menyerap satu sama lain untuk mendapatkan energi satu sama lain atau mewarisi kekuatan. Tapi aku tidak tahu caranya, kata Xiao Xiao. Biar Bibi Glenda yang ngajarin. Kamu bakal paham kalau ikutin aja. Oh, baiklah. Wu Heng melirik hantu itu dan bertanya, Xiao Xiao, periksa levelnya. Xiao Xiao menatapnya sejenak dan berkata, ini sangat dekat dengan level 5. Kalau begitu, serap saja langsung. Glenda akan mengurus Xiao Xiao, perintah Wu Heng. Oke, Glenda mengangguk setuju. Kekuatan penahannya dilepaskan dan hantu itu pun terbebas seketika. Mengabaikan Granda, dia langsung bergegas menuju posisi Wu Heng. Glenda berdiri di tengah dan terbang ke arah lawan. Kedua hantu itu bertabrakan satu sama lain, bagaikan pusaran air yang terpecah menjadi satu, dan mulai terjerat. Pada saat yang sama, terdengar suara, Xiao Xiao, cepatlah kemari. Xiao Xiao melirik Wu Heng dan berkata, Paman, jika ada bahaya, ingatlah untuk menyelamatkanku. Setelah berkata demikian, dia pun bergegas maju. Lalu, ketiga kelompok energi itu terjalin bersama, dan dapat dilihat bahwa dua di antaranya terus-menerus mendiferensiasikan satu di antaranya. Begitulah yang terjadi selama sekitar 10 menit. Hantu itu terpisah dari pusaran. Hantu ditingkatkan ke level 7, konstitusi plus 2, persepsi plus 1, karisma plus 1. Hantu ditingkatkan ke level 11, konstitusi plus 1, kecerdasan plus 1. Telah ditingkatkan seperti yang diharapkan. Bab 427 Ibu dan Anak bertemu. Ditingkatkan. Menyerap hantu lain memang merupakan cara upgrade yang paling mudah. Xiao Xiao dipromosikan 2 tingkat, dan Glenda dipromosikan 1 tingkat. Properti telah ditingkatkan, namun tidak ada kemampuan lain yang terbuka. Buku itu mengatakan bahwa kemampuan asli hantu akan diwariskan,
tetapi tampaknya hal itu tidak terjadi. Bagaimana rasanya? Bagus sekali, jawab Xiao Xiao. Glenda mengangguk puas, yang menunjukkan bahwa dia juga merasa baik. Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata, lalu, jika kita bertemu hantu lain di masa depan dan menyerap energi mereka, bukankah level kita akan semakin tinggi? Wu Heng memikirkannya dan merasa bahwa dia tidak bisa menyerap hantu begitu saja. Lagi pula, beberapa di antara mereka juga memiliki kecerdasan, dan kecuali tidak memiliki tubuh, mereka tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup. Demi kemanusiaan, jika hantu masih waras dan bisa berkomunikasi secara normal, selama belum melakukan hal buruk, kita bisa berbicara dengannya. Jika hantu itu hanya hantu biasa seperti yang baru saja disebutkan, roh jahat yang membunuh orang di mana-mana, kita bisa menyerapnya secara normal. Mendengar sang ahli nujum menyinggung soal kemanusiaan, Glenda merasa sedikit lucu. Xiao Xiao menekankan dengan malu-malu, kecuali kamu, Paman, aku tidak pernah menyakiti orang lain. Kamu tidak punya kesempatan. Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan tidak menatapnya. Aku berusaha keras untuk membantu pamanku. Yah, benar juga. Aku memaafkanmu. Xiao Xiao masih anak yang baik. Tentu saja, berurusan dengan hantu lebih mudah dari yang Anda kira. Di bawah kekuatan Granda, hantu-hantu itu bahkan tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, setelah hantu-hantu itu menyerap satu sama lain, level mereka meningkat secara signifikan. Hantu itu, yang levelnya kurang dari 5, memungkinkan Granda, yang levelnya 10, naik 1 level, dan Xiao Xiao juga naik 2 level. Jelas itu tidak didistribusikan berdasarkan poin pengalaman. Pada saat itu, Anda juga dapat memberikan perhatian khusus pada beberapa masalah hantu untuk meningkatkan hantu. Sudah berakhir, Wu Heng melanjutkan, mari kita periksa lagi daerah sekitarnya. Jika tidak ada bahaya, aku bisa membiarkan para penyintas masuk. Kedua hantu itu mengangguk dan segera berpisah serta berputar-putar dari kedua sisi. Kembali lagi berarti tidak ada bahaya lagi. Wu Heng mengeluarkan intercom dan berkata, tidak ada bahaya di dalam. Biarkan semua orang masuk, menerima. Tak lama kemudian, Qi Hancai masuk lebih dulu. Dia melirik sekelilingnya dengan waspada dan melihat Wu Heng turun dari lantai 2 bersama kerangka itu. Lalu dia melambaikan tangan ke belakangnya. Segera setelah itu, para penyintas yang menyertainya berjalan masuk dengan cepat. Kabel tipis dibentangkan dari kereta ke ruang tunggu, dan lampu menyala satu persatu. Terangi ruang yang gelap, kemudian peralatan dirakit, pintu dan jendela yang rusak ditutup dengan papan kayu, dan batang baja dilas. Kelompok lain menghubungkan mesin las dan pemotong listrik dan mulai mengelas dan menajamkan pipa baja dan mata tombak yang telah dikirim. Semua orang bertindak seolah-olah mereka telah berlatih. Langsung masuk ke kondisi kerja. Qi Hancai menjelaskan beberapa hal sebelum menghampiri dan berkata, masih lama sebelum fajar, ayo kita kembali ke mobil dan istirahat sebentar. Tidak, aku akan melihat-lihat. Istirahatlah. Kita belum melakukan apapun di sepanjang jalan. Kamu istirahat saja. Aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu. Qi Hancai menariknya dan berjalan menuju kereta. Wu Heng tidak menolak lagi, dan meminta kedua hantu itu untuk mengawasi daerah sekitar. Dia kembali ke kereta. Dia berbaring di bangku tetap, ditutupi kulit beruang, dan menutup matanya sejenak. Ledakan gelombang. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur ketika aku mendengar ketukan di pintu. Kemudian, Qi Hancai membuka pintu dan masuk, meletakkan baskom berisi air. Bagaimana tidurmu tadi malam? Kondisi di dalam mobil agak buruk. Wu Heng menggelengkan lehernya yang kaku dan berkata, tidak apa-apa. Cuci mukamu. Kondisinya agak buruk, jadi bersikaplah baik, kata Qi Hancai lembut. Terima kasih. Wu Heng hanya mencuci wajahnya lalu mengeringkannya. Kemudian dia duduk di meja, mengeluarkan beberapa makanan dari cincin luar angkasa, dan memberikan satu porsi kepada Qi Hancai. Qi Hancai mengangkat alisnya sedikit dan duduk di seberangnya.
Dia mengambil sepotong makanan yang tampak seperti pizza dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya. Saat dia mencicipi daging dan makanan laut itu, matanya langsung berbinar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saat ini, daging kalengan atau daging tersegel juga dapat ditemukan di beberapa supermarket. Tapi itu jelas tidak dapat menandingi rasanya. Awalnya aku ingin bersikap pendiam dan memperhatikan penampilanku, tetapi aku tidak dapat menahan aroma makanan itu dan mulai melahapnya dengan lahap. Makanlah lebih lambat, aku masih punya lebih banyak kalau kurang. Wu Heng menuangkan segelas air untuknya. Qi Hancai sedikit malu, cukup untuk dimakan, tapi aku tidak menyangka rasanya akan selezat ini. Aku akan membawakanmu lebih banyak lagi saat aku punya kesempatan. Qi Hancai menelannya dan bertanya lagi, apakah kamu melakukannya? Orang lain yang melakukannya. Oh. Setelah sarapan, keduanya turun dari kereta. Masuk ke ruang tunggu. Pintu-pintu dan jendela-jendela yang kacanya pecah semuanya disegel, dan puing-puing di aula dipindahkan dan ditumpuk di sudut. Bahkan setelah dibersihkan secara sederhana, bekas cakaran dan noda darah masih dapat terlihat di dinding dan sekelilingnya. Para penyintas menyesuaikan diri. Hanya sebagian kecil orang yang tetap bekerja keras, sementara sisanya kembali ke mobil untuk beristirahat. Kami telah memproduksi lebih dari 100 tombak besi, dan kami akan terus meningkatkan produksi di masa mendatang. Kami juga mengirim orang untuk menyelidiki di luar stasiun, dan menemukan bahwa jalanan penuh dengan zombie, mirip dengan yang kami temui sebelumnya. Qi Hancai mengikutinya dari belakang dan memperkenalkan diri dengan lembut. Wu Heng berkata, suruh seseorang bersiap dan membersihkan zombie di sekitar sini. Saya mengerti. Qi Hancai mengangguk dan mengambil walkie-talkie untuk menjelaskan tugasnya. Wu Heng memerintahkan para kerangka untuk memindahkan semua senjata keluar dan membagikannya kepada para prajurit kerangka yang baru bertobat kemarin. Sekitar setengah jam kemudian, para penyintas sudah siap. Wu Heng memimpin pasukan kerangka untuk membentuk formasi tombak di luar stasiun kereta, menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, Xiao Xiao dan Glenda terbang kembali satu demi satu. Mereka hanya zombie biasa, tidak ada bahaya. Tidak ada mayat membusuk yang aneh di sini. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Sambil mengangkat interkom, dia bertanya, apakah naga kerangka sudah siap? Qi Hancai menjawab, saya siap. Tidak ada anjing skeleton yang dibawa kali ini. Dia mengambil tombak dari seorang prajurit kerangka di sebelahnya dan berkata, pergi dan tarik perhatian para zombie. Jika mereka menemukanmu, larilah kembali. Para prajurit kerangka itu berhasil keluar dari antrian. Berjalan menuju lokasi zombie di depan jalan. Masih ada jarak. Para zombie yang berkeliaran menoleh dan melihat ke sini, dan raungan pun menyebar. Seketika, kerangka itu berbalik dan berlari mundur. Para zombie juga mulai mendidih seperti panci berisi air mendidih, berkumpul menjadi gelombang mayat dan mengejar mereka. Seekor naga kerangka terbang di atas kepala, dan peluru besi padat menghantam gerombolan mayat bagai hujan badai. Asap tebal mengepul dan jalanan langsung kosong dalam sekejap. Formasi tombak terus maju, membersihkan semua zombie yang tersisa. Tingkat 15.785/195.000. Wu Heng melihat poin pengalamannya yang meroket. Sedikit kegembiraan tampak di wajahnya. Masih lebih seru berada di tempat yang belum berkembang. Di kota asalnya, kamu tidak bisa mendapatkan begitu banyak poin pengalaman. Lagi pula, bertempur di jalan semacam ini lebih nyaman daripada di rel kereta api. Tidak perlu khawatir rel akan rusak, Anda dapat langsung menggunakan naga untuk mengebom. Rasanya juga seperti membunuh monster saat bermain game. Rasanya seperti segerombolan zombie menyerbu ke arah Anda, tetapi tidak sesantai duduk di depan komputer. Pertempuran berakhir menjelang tengah hari. Sejumlah besar kerangka memasuki mode siaga. Bersihkan medan perang dan seret mayat-mayat zombie yang telah berevolusi ke sini, perintah Wu Heng. Para kerangka itu segera mengambil tindakan dan mulai membersihkan medan perang.
Pada saat yang sama, mayat beberapa zombie yang berevolusi diseret ke sisi Wu Heng. Bone Servitude dirilis, dan kerangka-kerangka itu berdiri satu demi satu. 5 inti mayat tingkat pertama juga ditemukan di mayat dan dikumpulkan secara langsung. Kemudian, terus lepaskan dead body battlefield di sepanjang jalan. Kelompok besar kerangka berdiri, menggoyangkan tubuh mereka, dan berjalan menuju antrean kerangka. Tak lama kemudian, jumlah kerangkanya mendekati 30.000. Tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Membersihkan zombie di sekitar, Wu Heng kembali ke stasiun bersama pasukannya. Melihat puluhan ribu pasukan kerangka di belakang mereka, para penyintas yang bertanggung jawab atas produksi senjata semuanya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Belum lagi bekerja sepanjang malam, bahkan jika beberapa mesin berjalan pada saat yang sama, akan sulit untuk mempersenjatai kerangka-kerangka ini. Qi Hancai menghampiri dan berkata, kereta akan kembali hari ini untuk mengambil perlengkapan baru. Ada yang perlu Anda bawa. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, bawa beberapa kerangka tingkat tinggi, dan kamu bisa mengatur sisanya. Jalur kereta api sudah terbuka dan perjalanannya hanya beberapa jam saja. Tidak lebih lambat dari perjalanan dari pabrik lama ke stasiun bus daerah. Oke, Qi Hancai mengangguk dan melanjutkan, kami sudah membereskan ruang tamu di lantai atas. Coba lihat dan tentukan mana yang cocok untukmu. Wu Heng mengikutinya ke atas dan melihat-lihat ruangan itu. Dia memilih yang paling dalam dan berkata, ini dia. Kalau ada pertanyaan selagi aku di sini, bicaralah dengan tengkorak berkepala besar itu. Dia akan membantumu menggerakkan tengkorak-tengkorak itu. Jangan biarkan siapapun masuk ke kamarku. Dimengerti. Setelah kamu beristirahat dengan baik, aku akan melaporkan informasinya kepadamu. Wu Heng mengangguk dan mengatur 2 kerangka untuk menjaga pintu. Dia memasuki ruangan, menatap sekeliling ruangan, buka gerbang dan langsung masuk. Treasure Island, langit masih cerah. Wu Heng melepas jaketnya dan menaruhnya di lemari di sampingnya. Saat ini, perbedaan cuaca antara kedua belah pihak semakin membesar. Inti mayat dikirim ke laboratorium alkimia, dan 2 botol ramuan inti mayat tingkat kedua dan 5 botol ramuan inti mayat tingkat pertama diambil dari lemari produk jadi di dekatnya. Wu Heng melihat dan menemukan bahwa di antara ramuan inti mayat tingkat kedua, ada sebotol ramuan peningkatan kecerdasan yang sangat efektif. Tinggal dibuka dan langsung diminum. Rasa sakit yang tajam datang dari kepalaku, tetapi dengan cepat menghilang. Kecerdasan +1. Sungguh, efek ramuan tingkat kedua telah dikurangi ke tingkat ini. Hal ini menjadi semakin tidak efektif. Dia menyingkirkan semua barang yang tersisa dan berjalan keluar ruangan. Turun ke bawah. Minnie sedang membersihkan kamar di lantai pertama. Melihat Wu Heng turun, dia menyapanya dan berkata, Tuan, wanita bajak laut itu punya pesan lain dan sedang mencari Anda. Philippa, baiklah, Minnie, siapkan air mandinya. Baik, Tuan. Minnie menyetujui dan segera pergi bersiap. Wu Heng kembali ke lantai 3. Saya memasuki ruang radio dan mengambil buku catatan di meja dan melihatnya. Ada catatan menemukan diri Anda di atas. Sambil mengangkat telepon, dia bertanya langsung, Philippa, apakah kamu mencariku? Tak lama kemudian, suara Philippa terdengar dari seberang, armada kita sedang mendekati Pulau Crab Claw, apakah kau mau ikut? Terakhir kali, pihak lain memberikan informasi dan Wu Heng juga membunuh 2 penjahat yang dicari. Jadi dia berjanji untuk membawakannya beberapa perlengkapan. Philippa sedang meninggalkan daerah itu bersama armadanya saat itu, jadi dia tidak melihatnya. Tampaknya dia kembali lagi dalam 2 hari terakhir. Kapan Anda bisa tiba? Hampir. Kita akan sampai sebelum senja. Mau ikut membawakanku perbekalan? Aku akan ke sana kalau begitu. Baiklah. Bawakan aku sup makanan laut lagi dari kedai di depan perkumpulan. Aku suka di sana. Oke, mengerti. Sampai jumpa nanti malam. Cukup konfirmasikan waktu rapat. Wu Heng keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mandi.
Letakkan kepala Anda di tepi bak mandi. Memikirkan rencana selanjutnya. Dunia zombie telah pergi ke kota Anhui, dan peningkatan perlu dilanjutkan, begitu pula penjarahan toko-toko emas di kota tersebut. Di sisi lain, Treasure Island perlu meningkatkan pembelian makanannya untuk memenuhi kebutuhan pertukaran beberapa wilayah. Ada juga pengembangan inti mayat tingkat ketiga. 3 tujuan, mencapai level 18, meningkatkan jumlah persediaan yang dibeli, dan mengembangkan inti mayat. Wu Heng berkata demikian lalu berdiri dari bak mandi. Dia mengenakan pakaiannya dan langsung berjalan keluar. Aku menyapa Mini, lalu berjalan keluar rumah. Bawa keranmu keluar kota, cari tempat sepi topi kondektur, dan naik kereta. Lalu kereta itu menghilang. Lebih dari 40 menit kemudian, kereta tiba di Pulau Crab Claw. Melihat ke arah pelabuhan, Anda dapat melihat 3 kapal yang mengibarkan bendera bajak laut Iron Barrel. Barangnya tiba cukup cepat. Wu Heng memandang sekilas lalu berjalan lurus menuju ke tengah. Di depan sebuah rumah batu, seekor burung beo berbulu hijau berdiri di atap, menatapnya dengan mata besarnya. Wu Heng masuk ke ruangan. Lalu dia melihat Philippa duduk di atas kotak kayu tua, melipat tangannya dan menggoyangkan kakinya. Melihat dia masuk, dia terkejut pada awalnya, lalu menunjukkan kegembiraan, "Ayah." Dia Ken. Dia mengubah kata-katanya di tengah jalan dan hampir menggigit lidahnya. Wu Heng menatapnya dan bertanya langsung, "Berapa lama armada akan bertahan?" "Saya akan tinggal di pulau itu selama 1 malam dan berangkat besok pagi," jawab Philippa. Wu Heng mengangguk, mengeluarkan jubah krem dari cincin luar angkasanya dan menyerahkannya padanya, "Pakailah dan ikuti aku." Philippa tampak bingung, tetapi dia patuh mengenakan jubah itu dan menutupi kepala dan tubuhnya dengan jubah itu. "Mari ikut saya." Saat keduanya berjalan keluar pintu, burung beo berbulu hijau itu juga terbang turun. Wu Heng melirik burung beo itu dan berkata, "Kita tidak bisa mengikuti burung beo ini. Terlalu jelas. Kita biarkan saja dia kembali ke perahu dulu." "Burung bodoh, kembalilah. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi di sini. Kalau sampai ku tahu kau bicara omong kosong, aku akan merebusmu," Philippa memperingatkan. Burung beo itu terbang kembali ke atap sambil menjerit, "Kapten burung bodoh, kau sungguh bejat. Aku akan menghajarmu sampai mati." Philippa mengangkat tangannya dan membuat gerakan memukul, lalu menambahkan, "Aku akan kembali dan membawakanmu sesuatu yang lezat agar kau bisa makan sepuasnya." "Puji Kapten." Philippa menoleh lagi. "Tidak apa-apa. Dia cuma ngobrol sama aku. Dia nggak akan ngomong yang enggak-enggak." Wu Heng tidak banyak bicara. Ia kembali mengenakan topi kondektur, dan sebuah kereta hantu muncul di hadapannya. Setelah naik ke kapal dan menambahkan 2 orang ke awaknya, keranmu pun muncul. Philippa juga melebarkan matanya dan masuk ke dalam mobil dengan hati-hati. Lalu pintu mobil tertutup dengan keras. Kereta api itu masuk ke dalam kehampaan. Tiba di Pulau Harta Karun. Philippa keluar dari mobil, matanya masih terbelalak, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa detik, dia bertanya, "Di mana ini?" "Pulau Harta Karun akan membawamu menemui ibumu." Wu Heng mengubah penampilannya dan berjalan menuju kota. Philippa bergegas menghampiri dan berseru, "Kau gila. Aku bajak laut. Kalau sampai ketahuan, aku akan ketahuan. Kalau begitu, diamlah dan masukkan kembali rambut gimbalmu ke dalam tudungmu." Philippa melengkungkan bibirnya, mengencangkan tudungnya, dan mengikuti di belakang. Masuki kota dan menuju ke Lighthouse Street. Saat melewati lokasi pelabuhan, tak jauh dari situ, suara-suara melengking datang dari kerumunan. Lihat ke atas dan lihat ke samping. Lalu saya melihat seorang pemuda berbadan jangkung, berambut coklat, dan bermata tertutup berdiri di atas kotak kayu, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbicara dengan keras. Mereka adalah predator rakus yang telah menghancurkan kedamaian banyak keluarga dan mengancam hak maritim kita. Kami berdiri di sini demi keadilan, untuk melindungi rumah dan rakyat kami.
Kita tidak bisa membiarkan para bajak laut ini terus bertindak tanpa hukuman. Kita harus memberitahu mereka bahwa kita tak terkalahkan. Kami punya keyakinan teguh dan keberanian yang tak kenal takut. Kami akan bersatu dan maju dengan gagah berani. Kami akan melenyapkan para penjahat ini sepenuhnya dan menggantung mayat mereka di pelabuhan. Terdengar tepuk tangan dari penonton. Bahkan tak sedikit kaum Hawa berkerumun, memandang sosok di depannya dengan kekaguman di wajah mereka. Sama seperti penggemar pemburu bintang masa kini. Apa yang sedang kamu lakukan? Wu Heng menarik pria di sebelahnya, meliriknya dengan genit, lalu bertanya. Lelaki itu bergidik, mundur selangkah, dan berkata, inilah komandan perunggu baru dari Garda Bersatu yang baru dibentuk. Pemimpin baru. Sejak pemilik pulau kembali, ada perasaan kacau di pulau itu. Belum ada usaha berarti untuk menangkap para perompak, tetapi sudah banyak tindakan yang dilakukan. Oh, terima kasih. Wu Heng mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk pergi. Pilipa memandang sejumlah besar penjaga di sekelilingnya dan tanpa sadar memeluk lengannya erat-erat. Ikuti dengan saksama. Pria yang sedang berpidato itu mengalihkan pandangan dari mereka berdua. Alisnya sedikit berkerut. Kedai Nautilus. Ada cukup banyak orang di kedai pada saat itu. Hampir setiap meja penuh dengan tamu, bahkan ada pelanggan yang mengantri di pintu. Di antara kedai minuman yang tidak menyediakan layanan seksual, Nautilus adalah yang terbaik. Millicent berdiri di konter, mengobrol dengan pelanggan. Dia melirik ke arah pintu, lalu melirik ke atas. Wu Heng membawa Pilipa langsung ke atas dan ke ruangan paling dalam. Tutup pintunya. Pilipa melepas tudungnya dan berseru, kau membangun kedai untuknya. Tidak mungkin, kau memperlakukannya lebih baik daripada aku. Wu Heng juga melepas cadarnya dan berkata, uang yang kuberikan padamu cukup untuk membuka lebih dari 10 pub seperti ini. Bagaimana mungkin sama saja? Aku berjuang keras di luar, kata Pilipa tegas. Baiklah, kalau begitu kedai akan tutup besok dan aku akan memberimu semua uang untuk membeli perahu. Ah, hehe, aku cuma bercanda. Pilipa tersenyum dan langsung menjelaskan. Di radio, setiap kali setelah menyampaikan intelijen, dia akan bertanya tentang Millicent. Dia hanya bicara tegas, selalu mengatakan tidak peduli, atau melontarkan lelucon jorok seperti bajak laut. Keduanya duduk di ruangan dan mengobrol sebentar. Pintu terbuka dan Millicent masuk membawa makanan dan minuman. Ketika matanya tertuju pada Pilipa, dia berhenti sejenak, lalu mengungkapkan kegembiraannya, Pilipa. Sisihkan makanan dan anggur. Dia segera melangkah maju dan memeluk putrinya. Kepala Pilipa terbenam di dadanya. Ia mengangkat kepalanya dan menarik napas, lalu berkata, Millicent, kau mencoba mencekikku. Millicent melepaskannya, mengamatinya dari atas ke bawah, lalu berkata, kulitmu jauh lebih kecoklatan daripada sebelumnya. Kamu semakin mirip gadis. Pilipa sebelumnya seperti gadis tomboy yang kekurangan gizi. Sekarang tidak hanya kulitnya terlihat lebih baik, tubuhnya juga menjadi lebih berisi dan dia berkembang ke arah Millicent. Hanya saja kulitku agak kecoklatan karena aku terlalu lama di laut. Apa yang kau bicarakan? Aku perempuan. Pilipa mendorongnya dan melirik Wu Heng. Dia membawaku menemuimu. Millicent pun langsung bereaksi dan menghampiri lalu berlutut. Terima kasih, Archdeacon, karena telah merawat Pilipa. Bangun. Sudah kubilang jangan seperti ini. Bicaralah dengan normal saja, kata Wu Heng. Millicent berdiri perlahan. Terima kasih, tuanku. Kalian ngobrolnya santai aja. Pilipa nggak buru-buru pergi malam ini. Lokasi pelabuhan. Pemuda itu menyelesaikan pidatonya dan melompat turun dari kotak kayu. Tersenyumlah dan lambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitar Anda. Dia menaiki kereta dan, dikawal para penjaga, melaju pergi. Setengah perjalanan. Seorang pria berpakaian seperti pencuri naik ke kereta dari pinggir jalan dan berbisik, Tuan, dia pergi ke Nautilus Tavern. Warung, ya, dan dia juga masuk ke kamar pemilik kedai. Dia tampak familiar, kata pencuri itu.
Pemuda itu terus bertanya, apakah bosnya seorang pria atau wanita? Perempuan. Kelihatannya bagus. Kekasih. Pergi ke balai kota dan cari tahu siapa yang membeli kedai ini. Pemuda itu berpikir sejenak lalu berkata, "Oke." Pria itu melanjutkan, "Ngomong-ngomong, waktu saya berpidato, ada seorang wanita cantik berambut merah di lantai bawah. Ayo kita cari tahu siapa saja keluarganya." Dimengerti, tuanku. Bab 428 Kamu terlalu bersemangat. Kedai Nautilus. Millicent menarik Philippa untuk duduk di tepi tempat tidur dan bertanya tentang kehidupan terkininya, bagaimana dia makan dan berpakaian, dan apakah dia harus berperilaku baik di luar. Philippa, setelah mendengarkan beberapa kalimat di awal, dia mulai tidak sabar, menggaruk kiri dan kanan. Ketika dia datang ke sini, Wu Heng juga memberinya beberapa instruksi. Jangan terlalu banyak bercerita tentang bajak laut pada Millicent. Lagi pula, Millicent baru saja menjadi profesional dan berasal dari desa. Sulit untuk mengatakan apa yang akan ditemukan dalam penyelidikan tersebut. Philippa juga ingat hal-hal ini, tetapi dia tidak menyebutkan rincian spesifik selama percakapan. Aku benar-benar bosan mendengarkannya. Jadi aku melambaikan tanganku dan berkata, oke, aku akan mengingatnya. Millicent tidak berkata apa-apa lagi. Alasan terbesar mengapa ibu dan anak itu dapat keluar dari penjara adalah karena Philippa masih memiliki nilai. Jika tidak, dia akan dieksekusi bersama semua bajak laut. Setelah mengobrol, tatapannya kembali ke Wu Heng. Philippa menyebabkan masalah bagi Anda, tuanku, ulang Millicent. Philippa melakukan pekerjaan yang hebat dan telah banyak membantu saya dalam pekerjaan saya, kata Wu Heng. Philippa mengangkat kepalanya dengan sedikit bangga. Merupakan berkah baginya untuk dapat membantu Anda, Tuan. Philippa langsung menoleh, Millicent, mengapa kamu berbicara seperti itu? Wu Heng berkata tidak perlu bersikap sopan. Melihat mereka berdua sedang menatapnya. Dia juga mengeluarkan 4 botol ramuan inti mayat tingkat pertama dari cincin luar angkasa. Katanya, kalian semua sudah pernah minum obat ini. Obat ini bisa meningkatkan kebugaran fisik kalian. 2 botol per orang. Keduanya telah minum obat ini. Khasiatnya jelas alami. Saat dia melihat ramuan itu, matanya langsung berbinar. Philippa, khususnya, sedikit skeptis terakhir kali dan menggunakan botol untuk menguji burung beo itu. Saya hampir menyesalinya sampai mati. Bagi bajak laut, kekuatan selalu menjadi syarat pertama. Kalau tidak kuat atau tidak menggunakan cara-cara yang keras, maka akan sulit untuk mengendalikan bawahannya sekalipun. Sekarang ada obat lagi, dan ada juga untuk ibu saya. Terima kasih. Philippa datang dan mengambil ramuan itu. Millicent melirik putrinya dan membungkuk sedikit, terima kasih, tuanku. Ambillah, aku akan membantumu mengawasinya. Keduanya mengangguk, saling memandang, membuka ramuan itu dan meminumnya. Efek samping yang menyakitkan menyebabkan mereka berdua meringkuk dan sedikit gemetar. Tak lama kemudian, efek sampingnya menghilang. Keduanya merasakan tubuh dan ekspresi mereka kembali menampakkan kegembiraan. Kita minum botol kedua juga, kata Wu Heng lagi ketika melihat tidak ada yang salah dengan mereka berdua. Ibu dan anak itu membuka ramuan itu lagi. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meminumnya. Itu masih efek samping jangka pendek, lalu kembali normal. Terima kasih, Tuan. Millicent mengucapkan terima kasih berulang kali, wajahnya penuh rasa terima kasih. Philippa berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan tatapan ketergantungan di matanya. Wah, senangnya bisa naik jabatan. Aku akan memberimu kesempatan di masa depan. Jangan khawatirkan pekerjaanmu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ya, kami akan melakukan yang terbaik untukmu, kata Millicent cepat, sambil menarik putrinya ke sampingnya. Philippa cemberut dan mengulangi, aku melakukan sesuatu untukmu. Baiklah. Wu Heng mengangguk. Pada saat ini, terdengar langkah kaki ringan di luar pintu. Mereka bertiga berhenti bicara dan mendengar langkah kaki berhenti di pintu. Suara bartender terdengar, bos,
ada tamu yang ingin pindah kamar. Saya ingin Anda keluar dan berkoordinasi. Ini adalah saatnya ketika ada banyak tamu. Millicent segera merapikan rambut dan pakaiannya, lalu berkata lembut kepada Wu Heng dan Philippa, aku akan keluar sebentar dan kembali lagi nanti. Setelah berkata demikian, dia membuka pintu dan keluar. Hanya ada 2 orang yang tersisa di ruangan itu. Philippa menggelengkan bahunya, menyilangkan kaki lagi, dan berkata, apakah kamu akan pulang hari ini? Atau kamu akan tinggal bersama kami? Tinggal bersama. Di mana kamu tinggal? Tanya Philippa. Aku akan kembali ke rumahku malam ini dan menjemputmu besok pagi, kata Wu Heng langsung. Bagaimana dengan dukungan yang kamu janjikan padaku? Tanya Philippa lagi. Wu Heng mengulurkan tangannya dan mengeluarkan tong kayu berisi koin perak dan beberapa granat alkimia. Belanjakan secukupnya saja. Aku hampir tidak mampu membiayaimu. Saya sudah sangat hemat. Philippa dengan senang hati mengumpulkan semua koin perak dan granat. Wu Heng terus mengeluarkan 4 botol obat, simpan ini juga. Minum 2 botol setiap 2 hari. Wah gelombang. Philippa berseru, bergegas menghampiri dan duduk di atasnya. Terima kasih, ayah. Kekuatan gerakan menerjang ke depan menyebabkan kursi meluncur di lantai, menimbulkan suara gesekan yang keras. Wu Heng memeluknya dan berkata, apakah kamu terlalu bersemangat? Aku tahu kau yang terbaik bagiku. Philippa memeluknya. Sambil menyandarkan kepalanya di bahunya, ia mengendus pelan, kenapa baumu harum sekali? Apa semua bangsawan wanginya semerbak? Dahi. Bagaimana mungkin seorang wanita mengatakan seorang pria wangi? Wu Heng mendesaknya. Tapi kamu wangi banget. Philippa sedikit melonggarkan pelukannya, masih dalam pelukannya, dan mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Maukah kamu tinggal? Kekuatan pinggangku tak terkalahkan. Aku jamin kamu akan terbang ke langit. Wu Heng terdiam saat mendengar omongan kotor yang jelas-jelas disengaja dari pihak lain. Kekuatan pinggang yang tak terkalahkan. Anda seorang wanita, apa hubungannya pinggang dengan Anda? Terlebih lagi, dia benar-benar menggunakannya pada dirinya sendiri. Wu Heng menepuk pinggangnya pelan dan berkata, jangan membuat masalah. Kalau ibumu pulang dan melihatmu seperti ini, dia akan menghajarmu sampai mati. Dia tidak bisa mengalahkanku, kata Philippa, tetapi dia tetap berdiri dan minggir. Dia menaruh ramuan itu di atas meja, lalu merangkul bahu pria itu, dan berkata, apa rencanamu untuk masa depan? Tugasnya masih sama seperti sebelumnya, mengumpulkan informasi bajak laut, berita tentang amplop kosong, dan peta harta karun. Perhatikan berita-berita yang relevan, kata Wu Heng, lalu mengeluarkan buku tentang sejarah bajak laut dan peta harta karun di dalamnya. Philippa mendekat untuk melihat lebih dekat. Buang jauh-jauh sejarah singkatnya dan identifikasi peta dengan hati-hati. Setelah melihatnya sebentar, saya berpikir, saya tidak punya kesan apa-apa. Mungkinkah penerbitnya menggambarnya secara acak? Hal ini juga memungkinkan. Ada lebih dari 1 salinan A Brief History of Pirates, dan sejumlah di antaranya seharusnya bocor pada suatu waktu. Imiro memiliki buku dan peta yang sama. Singkirkan barang-barangmu terlebih dahulu, dan awasi. Oke. Philippa menyingkirkan semuanya dan melanjutkan, besok pagi kalau kamu ke sini, bawakan makanan untuk hewan-hewan jinak. Aku sudah janji sama burung bodoh itu kalau aku nggak bawain makanan, dia bakal terus komplain. Bagus. Juga, bawakan aku seporsi sup makanan laut dan kue buah dari kedai di depan perkumpulan. Yang di depan perkumpulanmu enak, tapi yang lainnya tidak. Baiklah, aku akan membawakannya untukmu besok pagi, kata Wu Heng sambil tersenyum. Selama periode ini, kepribadian Philippa agak berlebihan, tetapi hal itu memberinya banyak bantuan. Dan dia masih akan dibutuhkan untuk memberikan informasi nanti, terutama karena dia akhirnya kembali, dia harus mencoba membuat gadis kecil itu bahagia. Hai, terima kasih, ayah. Berdecit gelombang. Millicent membeku di tempat, memeluk selimut. Wajah dan leherku memerah, dan aku ingin menarik diri, tetapi rasanya sudah terlambat.
Dia tetap masuk, tanpa berkata sepatah kata pun, dan mulai merapikan tempat tidur. Wu Heng berdiri dan berkata, "Baiklah, kalian boleh mengobrol. Pilipa, jangan masuk ke ruangan ini kecuali perlu. Akhir-akhir ini pulau ini sedang gencar-gencarnya memberantas bajak laut." "Baiklah, selamat tinggal, Archdeacon," kata Pilipa canggung. Wu Heng mengenakan kerudung dan berjalan keluar ruangan. Dia memanggil kereta dan bergegas menuju kediamannya. Kembali ke tempat tinggal, langit telah menjadi gelap. Minnie sedang membaca komik di ruang tamu. Ketika melihat Wu Heng kembali, ia langsung duduk dan bertanya, "Tuan, sudah makan?" "Kita sudah makan di kedai." Wu Heng pun duduk di sofa dan memeluk gadis kelinci. "Itu, lingkarkan lengan Anda di bahu, raih bagian kerah, dan rasakan kebulatan dan kelembutannya." "Kemana perginya Tuan siang ini?" "Dia tidak kembali bersama Suster Weyer." Minnie bersandar di pelukannya, bernapas pelan. "Saya pergi ke pelabuhan untuk urusan bisnis. Sepertinya ada lebih banyak penjaga." "Ya, hari ini beberapa penjaga datang untuk menyelidiki dan diserang oleh kerangka-kerangka. Kalau aku keluar agak siang, orang-orang itu pasti sudah dibacok sampai mati," kata Minnie sambil sedikit memutar tubuhnya. "Ada 5 kerangka level 15 yang tersusun di dalam kediaman, dan sisanya adalah kerangka level 10. Orang-orang ini hanya menerobos masuk dan tidak mati, yang menunjukkan level mereka tidak rendah." "Apa yang ingin Anda selidiki di sini?" "Seharusnya informasi penghuni. Saya bilang ini properti konsorsium dan meminta mereka untuk berkomunikasi dengan konsorsium, lalu menutup pintu." "Ah, Minnie sangat pintar. Hunian di sini disewa dari konsorsium. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, biarkan saja mereka berkomunikasi dengan konsorsium." "Tidak, aku mempelajarinya dari guruku." Minnie memutar tubuhnya sedikit lagi. Saat mereka sedang berbicara, Envier juga turun dari atas. Melihat 2 orang yang berpelukan di sofa, dia berjalan mendekat, mencondongkan tubuh ke lengan orang di sampingnya, dan menekuk kaki putihnya di sofa. Wu Heng juga melingkarkan lengannya di bahu rubah kecil itu dan meraih kerahnya. Menimbang perbedaan antara keduanya, "Guru, wakil diakon Silagui telah kembali," kata Envier. "Yah, mereka tidak dalam bahaya, kan? Saya bertemu dengannya hari ini dan mengobrol sebentar. Saya dengar Diaken, Kota Lopez, menghilang sebelum orang-orang dari kantor pusat pergi ke sana." Envier mendongak. "Hilang, melarikan diri." Bab 429 Gudang Senjata yang Tak Tersentuh. Sebelum kantor pusat tiba, Deacon menghilang. Tampaknya urusan bajak laut tangan iblis terkait dengan Diaken ini. Jika itu adalah balas dendam oleh bajak laut, kemungkinan besar akan ditujukan kepada wakil Diaken yang pergi ke desa bajak laut bersama mereka, atau konflik dengan seluruh asosiasi lokal. Hanya Diaken yang menghilang tanpa kabar. Kemungkinan yang lebih besar adalah orang tersebut melarikan diri. Meskipun tidak ada hubungannya dengan tangan iblis, namun ada hubungannya dengan bajak laut. Apakah Silagui dan yang lainnya tidak dalam bahaya? Wu Heng mengencangkan pelukannya. Envier meringkuk dalam pelukannya dan berkata, "Tidak, kudengar dia hanya membantu sebentar lalu kembali." "Baiklah, aku senang kau baik-baik saja." Wu Heng menarik tangannya, berdiri, dan menarik baju tidur Envier. Si rubah kecil tersipu, mengangkat tangannya, dan langsung melepaskannya. Menampilkan sosok yang adil dan mulus. Envier menyilangkan lengannya dan berkata lembut, "Kembali ke kamarmu, Tuan." Wu Heng mengedipkan mata pada Minnie, yang terkekeh dan langsung menerkam rubah kecil itu, memeluknya. "Kemarilah, Tuan." Seluruh tubuh Envier memerah. Ia ditahan oleh pihak lawan dan tidak melawan. "Memalukan sekali di sini. Apa yang perlu malu? Kita semua di rumah." Minnie pun menimpali dan menyetujui, "Benar, dimanapun sang guru mengatakannya." Envier memalingkan wajahnya dan berhenti berbicara. Wu Heng hanya melepas pakaiannya dan dengan lembut menekan mereka berdua. Minnie mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, Anda salah orang. Kamu duluan." "Tuan, bodoh sekali,
gerutu mini, lalu tubuhnya ambruk menimpa gadis rubah itu. Keesokan harinya, Wu Heng bangun tepat waktu. Pertama-tama, saya pergi ke kedai di pintu masuk asosiasi untuk memesan makanan, dan dalam perjalanan ke kedai, saya membeli beberapa ransum penjinakan hewan di toko kelontong. Ada beberapa jenis ransum. Beberapa di antaranya bahkan memiliki beberapa partikel daging monster yang tercampur di dalamnya, yang terlihat lebih lezat daripada yang dimakan manusia. Saya membeli 2 barang dan menaruhnya di cincin luar angkasa. Kemudian kami langsung menuju ke kedai Nautilus. Saat itu masih pagi, pub belum buka, dan para bartender belum ada di sana. Rambut gimbal Philippa terurai dan dia sedang mengelap meja di lantai pertama. Melihat Wu Heng masuk, ia melempar kain kabung ke tanah dan berkata, "Ayo cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi." Millicent muncul dari belakang sambil membawa berbagai makanan siap saji di tangannya. Ia menggenggam tanganku dan memberiku beberapa instruksi. Philippa menyimpan barang-barangnya dan berkata, "Baiklah, aku akan kembali lagi nanti." Millicent melirik Wu Heng yang sedang menunggu di pintu, dan tanpa berkata apa-apa lagi, mengangguk dan memperhatikan mereka berdua pergi keluar dari kota, naiki kereta hantu dan pergilah ke Pulau Cakar Kalajengking. Saat tiba di pulau itu, ketiga kapal masih berlabuh di pelabuhan, dan di dekat laut ada beberapa api yang belum padam. Tampaknya anggota bajak laut ember besi menyalakan api unggun di pantai tadi malam. Wu Heng mengeluarkan semua barang yang dibelinya. Setelah Philippa menyimpannya, dia menatapnya dan bertanya, "Kapan kamu akan menjemputku lagi? Kapanpun kamu kangen ibumu lagi, aku akan datang menjemputmu." "Ibu memarahiku tadi malam. Kenapa aku memarahi kamu? Kau bilang padaku untuk tidak bertingkah seperti orang gila, kan?" Philippa merapikan topi kaptennya. Tidak juga. Sialan, sudah kubilang aku periang." "Wanita bodoh tidak mengerti apa-apa," kata Philippa. Wu Heng melirik kapal bajak laut di kejauhan dan melanjutkan, "Oke, kembalilah. Ingat urusanmu sendiri dan jangan main-main." "Oke." Philippa melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Saat ia mendekati armada itu, burung beo berbulu hijau itu terbang kembali dan mendarat di bahunya. Philippa berjalan ke api unggun, memukul dan menendang para pemabuk di tanah, dan memanggil semua orang untuk naik ke perahu. Para perompak mengumpulkan barang-barang mereka dan sibuk selama beberapa saat. Lalu dia mengusir kapal bajak laut itu ke kejauhan. Wu Heng juga memanggil kereta hantu dan kembali ke Pulau Harta Karun. Kembali ke Treasure Island. Wu Heng langsung pergi ke asosiasi. Setelah menguap 2 kali sambil duduk di ruang belajar kantor, dia langsung keluar dan menuju ruang belajar Silagui. Dia mengetuk pintu pelan-pelan, dan setelah mendapat jawaban, dia langsung masuk. Silagui sedang duduk di belakang meja. Ketika melihatnya masuk, ia tersenyum dan berkata, "Aku heran kenapa aku tidak melihatmu waktu aku kembali." Wu Heng masuk dan duduk di sofa di sampingnya. "Kapan kamu kembali?" "Kemarin siang, saya mendampingi markas untuk menyelidiki." "Tidak terjadi apa-apa," kata Silagui. "Kudengar Diaken di sana hilang." Tanya Wu Heng. "Begini, waktu kami ke sana, orangnya sudah menghilang. Seluruh perkumpulan dikelola oleh wakil Diaken. Perkumpulan sudah melakukan inspeksi di sana dan akan mengatur Diaken baru untuk pergi ke sana. Orang yang hilang itu juga akan diselidiki nanti," ulang Silagui singkat. "Bahkan Diaken pun ada hubungannya dengan bajak laut. Tidak mengherankan jika sebuah desa diambil alih oleh bajak laut." Wu Heng melanjutkan bertanya, "Markas besar seharusnya menanggapi masalah ini dengan sangat serius, bukan?" Silagui berdiri, menuangkan 2 cangkir teh, dan menyerahkan 1 cangkir. "Semua perkumpulan warga di kota-kota pesisir akan diperiksa, terutama dengan hilangnya Kalemah terakhir kali. Ada juga dugaan kolusi dengan bajak laut. Bagaimanapun, masalah ini cukup serius, dan sekelompok personel baru akan diganti di berbagai tempat." "Baiklah." Wu Heng mengangguk. Silagui menyandarkan pinggulnya yang bulat ke tepi meja di belakangnya dan menatapnya.
Bagaimana penyelidikanmu terhadap Tong tua itu? Aku baru saja kembali dan tidak sempat bertanya. Saat Yimiro menugaskan tugas, Silagui bertanggung jawab atas urusan kota Lopez, sementara Wu Heng menyelidiki urusan Old Barrel Tavern. Pembunuhnya telah ditemukan. Dia adalah seorang penjahat yang diam-diam dilatih oleh geng anjing laut, seorang penyihir. Kini geng anjing laut telah dihancurkan oleh anak buah Lau Mutong, dan markas geng tersebut telah diratakan dengan tanah, Wu Heng bercerita. Pembunuh, kau bilang, Macintosh, sudah mati. Sheila berhenti sejenak sambil menyeruput tehnya. Saat dia pergi, dia mengatakan, Macintosh telah diserang dan terluka. Sekarang semua orang sudah mati. Mati. Waktu aku ke sana, dia kedinginan banget. Silagui tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Seorang bos wanita yang mengendalikan pelabuhan selama bertahun-tahun tewas di tangan seorang preman dari geng baru. Sungguh tidak dapat dipercaya, tetapi juga sedikit disayangkan. Meskipun Silagui memandang rendah geng dan percaya bahwa geng adalah bahaya tersembunyi bagi kota. Namun saya harus mengakui bahwa tong-tong tua yang dijalankan Macintosh cukup bagus. Bukanlah tugas mudah bagi seorang wanita untuk mengelola begitu banyak orang dengan keterampilannya. Orang tersebut benar-benar meninggal seperti ini. Kenapa dia mati? Seharusnya cara biasa tidak bisa membunuhnya, kan? Wu Heng menatap wajah yang dipenuhi kebingungan dan keterkejutan, lalu berkata, Mutong tua bilang itu bisa ular, tapi karena adat istiadat orang Bevila, otopsi tidak dilakukan. Namun, para penjaga di pulau itu memeriksa tanda-tanda vital dan memastikan bahwa korban adalah Macintosh. Ah, gelombang. Seorang nabi benar-benar meninggal di tempat yang ia kelola. Silagui mendesah. Ya, akhir-akhir ini, pulau ini masih membentuk penjaga dan sebagainya. Sepertinya agak kacau, jadi kamu harus berhati-hati, Silagui memperingatkan. Keduanya mengobrol sebentar, dan Wu Heng tidak tinggal lama. Silagui pergi untuk mengantarkan dokumen, dan Wu Heng kembali ke ruang kerjanya dan duduk sebentar. Ia pun meninggalkan perkumpulan itu, memanggil kereta, dan kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke rumah, aku menyapa Minnie. Langsung menuju ke dunia zombie. Keluar dari kamar tidur, banyak penyintas telah berkumpul di seluruh ruang tunggu. Selain itu, berbagai perkakas dan perlengkapannya pun semakin lengkap. Tampaknya kereta itu membawa perbekalan baru. Begitu dia turun dari lantai atas, Ki Hancai mendapat berita itu dan menghampiri. Katanya, saya menemukan peta lokal dan juga mengeceknya dengan tempat penampungan di sini lewat radio. Peta gulungan panjang dibuka, memperlihatkan bangunan dan rute dalam kota Anhui. Wu Heng membantu berpegangan di satu sisi, dan Ki Hancai menunjuk ke dua lokasi. Ini jalan komersial kota. Aku yakin ada cukup banyak toko emas dan mal di sana. Kita bisa mendapatkan persediaan yang kita butuhkan. Ini wilayah militer. Jika kita mendudukinya, kita bisa mendapatkan amunisi dan peralatan yang diperlukan. Wilayah militer. Wu Heng bertanya, bukankah ada pasar militer di sini? Tidak, mungkin saja mereka tidak membawa banyak senjata dan peralatan saat pergi, dan mereka juga tidak membuka pasar apapun. Artinya, ada depot senjata yang belum tersentuh di sini. Bab 430 Bajak Laut Veteran Tahu. Wu Heng mengarahkan pandangannya ke tempat yang ditunjuk Ki Hancai. Lokasi distrik militer setempat berada di dekat tepi selatan kota, yang merupakan ujung peta. Jika Anda pergi dari stasiun di bawah, berarti Anda melintasi seluruh kota. Mungkin akan memakan waktu untuk membersihkan zombie di sepanjang jalan. Saat ini, kedua area penting ini telah diidentifikasi sementara. Jika ada tempat khusus di masa mendatang, kami akan terus mengumpulkan informasi, kata Ki Hancai. Emas dan senjata adalah barang yang paling dibutuhkan saat ini. Toko-toko yang tersisa dan beberapa barang dapat dikumpulkan sambil membasmi zombie di sepanjang jalan. Baiklah, mari kita rencanakan rute ke toko emas dulu. Distrik militer agak jauh, kata Wu Heng.
Ki Hancai mengangguk dan dengan kasar menggambar garis di sepanjang jalan di luar stasiun. Ayo kita gunakan jalan ini. Setelah dibersihkan, halte lain juga bisa menggunakannya untuk bertukar persediaan, yang akan menghemat banyak masalah. Stasiun dan jalan komersial merupakan tempat yang relatif penting. Jalan utama terhubung, jadi ikuti saja jalannya. Oke, Wu Heng menyetujui rencana itu dan melanjutkan, berapa banyak peluru besi padat yang sudah kau siapkan? Ki Hancai menggulung peta dan menjawab, lebih dari 300 kotak telah dikirim sejauh ini, dan kereta api akan terus mengirimkannya. Dengan penambahan tungku ajaib, efisiensi produksi peluru besi padat juga telah ditingkatkan. Setelah diproduksi, mereka akan dikemas dalam kotak kayu sesuai spesifikasi. 1000 buah per kotak, mudah dibawa dan mudah untuk menghitung jumlah yang digunakan. 300 kotak peluru besi padat lebih dari cukup untuk pertempuran selanjutnya. Belum pernah ada perang yang sedemikian kayanya. Setelah posisinya stabil, Anda dapat memesan beberapa tungku ajaib lagi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Saat kereta kembali lain kali, bawalah beberapa anjing kerangka. Oke, Ki Hancai mengangguk. Mari kita bicarakan rencana selanjutnya. Ki Hancai mengajak Wu Heng berjalan-jalan ke bawah. Selain ruang tunggu, aula tiket, dan ruang istirahat kantor sementara yang ditempati di awal, telah dilakukan penataan. Area pemrosesan dan istirahat terpisah, dan para penyintas diatur dalam posisi berbeda sesuai dengan jenis pekerjaan mereka. Dalam hal tingkat penyelesaian bangunan modern, ia dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan penggunaan. Setelah beberapa kali mencari, saya memastikan tidak ada yang perlu diubah. Jadi aku kembali ke kamarku, buka gerbang dan kembali ke Treasure Island, Pulau Harta Karun. Setelah makan malam, Wu Heng mengajak dua pembantunya berlatih di halaman. Belakangan ini, latihan pedang sudah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bukannya aku bermalas-malasan. Sebaliknya, semua misi ini mengharuskan mereka pergi ke laut, dan mereka harus berada di kapal siang dan malam, yang membuatnya sulit untuk berlatih. Sebagai seorang penyihir, saya memiliki beberapa kemampuan jarak dekat, yang juga merupakan kartu truf. Saat berhadapan dengan keranmu, lawan tidak menyangka bahwa ia bisa mengambil pedang dan mengejarnya untuk menebasnya. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak terlalu banyak memperlihatkannya di hadapan orang luar. Sambil memegang pedang panjang instruktur di tangannya, dia melakukan gerakan pedang satu demi satu. Dibandingkan dengan awal, menyelesaikan tindakan ini menjadi lebih mudah sekarang. Keahlian ilmu pedang ditingkatkan ke tingkat menengah. Selama putaran latihan kelima, muncul perintah sistem. Ia mengkhususkan diri dalam ilmu pedang dan akhirnya mencapai tingkat menengah. Kelihatannya tidak tinggi, tetapi bagi seorang pendekar atau pendekar pedang, dibutuhkan latihan bertahun-tahun untuk mencapainya. Level yang sesuai juga di atas level 10. Bagi seseorang seperti Wu Heng yang memulai pelatihan di tengah jalan dan merupakan seorang penyihir, cukup memuaskan baginya untuk mencapai level ini dalam waktu singkat. Dia menyeka keringatnya dan menyingkirkan benda aneh itu di tangannya. Setelah mengambil napas, dia menunggu kedua pelayan itu menyelesaikan pelatihan mereka dan kemudian kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, dunia zombie. Di jalan utama menuju jalan komersial, kendaraan-kendaraan yang terbengkalai berserakan di tengah kemacetan lalu lintas yang padat, bangunan-bangunan yang bobrok bagaikan reruntuhan, kaca-kaca pecah, dan tembok-tembok dipenuhi bekas cakaran dan darah. Gerombolan zombie yang padat berhamburan keluar dari jalan setapak di sekitarnya, membentuk gelombang hitam di jalan utama. Mereka meraung dan mengejar anjing-anjing kerangka yang berlari liar dengan ekor terselip di antara kaki mereka di depan. Di sisi berlawanan, pasukan kerangka membentuk formasi rapat. Wu Heng berdiri di belakang kerangka itu, memandangi segerombolan mayat berwarna gelap yang berlari cepat ke arahnya, menginjak salju putih. Tambahkan lapisan masker lain untuk menghalangi penyebaran bau busuk. Dia berkata ke samping, biarkan naga kerangka keluar.
Wus-wus gelombang. Seekor naga kerangka terbang ke arah mereka dari langit. Tiba di atas gerombolan zombie. Peluru besi padat dan padat, bagaikan hujan badai. Menutupi seluruh jalan. Ledakan gelombang. Ledakan keras terdengar dan asap tebal mengepul. Naga terbang kembali. Ledakan itu menarik lebih banyak zombie yang terus berkumpul di jalan. Gelombang mayat terbentuk lagi. Dia menginjak anggota tubuh yang patah dan daging di tanah lalu bergegas maju lagi. Fei Long sedang mengganti magasinnya. Suara Qi Hancai datang dari intercom. Bagian belakang tim. Puluhan orang sedang mengganti magasin Skeleton Dragon. Setelah beberapa saat yang sibuk, naga terbang itu terbang lagi dan tiba di atas sekumpulan mayat itu lagi. Peluru besi padat dijatuhkan lagi. Ledakan itu terdengar lagi. Begitu jalan bersih, sekelompok besar zombie berkumpul lagi. Akan tetapi, kini jauh lebih jarang dibanding 2 kali sebelumnya. Naga kerangka terbang 4 kali berturut-turut. Ketika guncangan mereda, asap pun menghilang. Jalanan yang hancur terlihat jelas, dengan tumpukan mobil yang rusak dan ambruk terjebak di kemacetan, dan beberapa tembok dan bangunan menjadi reruntuhan. Di jalan yang penuh lubang dan darah, zombie-zombie yang berserakan dengan tubuh-tubuh yang termutilasi masih mendekati sisi ini. Naga kerangka, berhenti, kata Wu Heng melalui intercom, lalu memberi perintah ke depan, pasukan kerangka, maju. Tabrakan gelombang, pasukan kerangka maju, singkirkan zombie di sepanjang jalan. Zombie terakhir tertusuk pada simpul. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Angin dingin menderu, mengencarkan bau di sekitarnya. Para kerangka mulai membersihkan medan perang dan mengumpulkan mayat-mayat khusus. Beberapa truk dan bus modifikasi juga melaju ke jalan. Sejumlah besar korban selamat turun dan mulai menjarah serta memindahkan persediaan dari toko-toko di sekitarnya. Bahkan toko pakaian atau toko perlengkapan. Pangkalan yang baru dibangun itu dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat digunakan. Wu Heng membuka panel dan melihatnya. Tingkat 15 117.573/195.000. Pagi ini, saya mendorongnya sampai ke sini dari stasiun. Efeknya masih signifikan. Poin pengalaman meningkat lebih dari 70.000, sungguh menakutkan. Paling banyak, Anda hanya perlu melakukan 2 atau 3 serangan zombie lagi untuk mencapai level 16. Pada saat ini, beberapa mayat khusus diseret. 2 di antaranya adalah zombie besar dan 1 perayap, keduanya adalah zombie cacat tingkat kedua. Ada hampir 200 zombie yang berevolusi. Akan tetapi, tubuh zombie yang telah berevolusi itu hancur, dan banyak yang tersisa hanya kepala atau tubuh bagian atas. Agak menyedihkan. Bone Servitude dilepaskan, dan kerangkanya berubah. Sebanyak 2 inti mayat tingkat kedua dan 75 inti mayat tingkat pertama diperoleh. Setelah menyimpan semuanya, terus lepaskan dead body battlefield di sepanjang jalan. Kerangka-kerangka besar berdiri tegak, dan di bawah komando, mulai membersihkan medan perang dan membersihkan jalan. Tunggu hingga konversi dari awal hingga akhir selesai. Kerangka-kerangka yang padat juga memenuhi seluruh jalan. Jumlah kerangka saat ini cukup untuk menjamin keamanan tempat perlindungan yang baru dibangun. Tunggu hingga kerangkanya berubah. Qi Hancai datang bersama beberapa orang. Semua orang di belakangku memegang ransel. Ini emas yang ditemukan di toko emas terdekat. Totalnya mungkin sekitar 150 hingga 160 kilogram. Wu Heng merasa gembira. Tampaknya toko emas di kota Anhui lebih kuat daripada di sini. Banyak sekali yang ditemukan. Baiklah, serahkan saja padaku. Wu Heng memberi isyarat untuk meletakkannya di tangga samping terlebih dahulu. Setelah orang-orang yang membawa tas pergi, Wu Heng mengemasi semua barang. Qi Hancai melanjutkan, area ini tidak bisa digeledah sepenuhnya dalam 1 atau 2 hari. Kita perlu menempatkan kerangka untuk menjaganya. Setelah hampir selesai digeledah, kita akan membukanya untuk umum dan mengizinkan tempat penampungan lain untuk bertukar persediaan melalui rute ini. Baiklah,
Aku akan membiarkan tengkorak kepala besar bekerja sama dengan rencanamu dan juga bisa menerima beberapa penyintas lainnya jika diperlukan, kata Wu Heng. Jernih. Keduanya mengobrol sebentar. Setelah menyerahkan tempat ini kepada Qi Hancai, naik bus kembali ke stasiun. Buka pintu ruangan dan kembali ke Treasure Island. Kembali ke tempat tinggal. Begitu dia turun, Minnie mengatakan bahwa Nona Bajak Laut telah mengirim pesan. Philippa baru pergi selama 2 hari, dan beritanya sudah ada begitu cepat. Datanglah ke ruangan di lantai 3. Setelah memeriksa buku catatan stasiun radio untuk memastikan bahwa pihak lain benar-benar telah menghubunginya, dia mengangkat telepon dan bertanya, "Philippa, apakah kamu di sana?" "Ya," suara Philippa terdengar. "Apa yang kamu lakukan pagi ini?" Wu Heng berkata, "Pergilah dan lakukan beberapa pekerjaan. Apakah ada sesuatu yang mendesak?" Philippa berkata dengan gembira, "Aku menemukan sesuatu tentang peta bajak laut." Secepat itu, saya hanya bertanya secara acak dan mendapatkan beberapa informasi. Saya tidak yakin apakah itu akurat atau tidak, kata Philippa ragu-ragu lagi. Ceritakan padaku. Philippa merenung sejenak lalu berkata lagi, konon, kelompok bajak laut veteran, termasuk Demon Hand yang kau bunuh sebelumnya, semuanya percaya akan keberadaan harta karun Raja Bajak Laut dan telah mencarinya berdasarkan peta. Apakah kalian semua mempercayainya? Dengan kata lain, ini mungkin benar. Saya tidak menemukan peta semacam ini di tangan Kapten Iblis, kata Wu Heng. Mana aku tahu, aku tidak menyimpannya. Dengarkan aku, lanjut Philippa. Sampai amplop kosong itu muncul, kelompok bajak laut veteran itu berhenti mencari harta karun dan mulai bertindak sesuai instruksi di amplop itu.